Wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran fisika. Kali ini kita akan melakukan pembahasan soal tentang gravitasi. Ya. Oke, soal-soal ini sebenarnya kalau pernah kalian kerjakan, jadi kita akan lihat bagaimana cara penyelesaian soal-soal ini. Ya, kita mulai dengan soal teori. Menurut hukum gravitasi umum, dua buah benda yang berada di alam semesta ini akan mengalami, menurut teori hukum gravitasi Newton, kalau ada dua buah benda, ini M dan ini misalkan M kecil gitu, terpisah pada jarak R, maka antara kedua benda akan ada gaya tarik menarik. Ya, ini F besarnya sama, ini juga besarnya sama F. Jadi akan ada gaya tarik menarik satu sama lain. Ya, jadi kalau gaya gravitasi itu adalah gaya tarik menarik. Ya, ini, menurut Newton besarnya gaya tarik menarik itu G F sama dengan G kali M besar M kecil per R kuadrat. Ya. Gitu. Berikutnya, apabila lambang dimensi panjang, massa, dan waktu berturut-turut L, M, dan T, maka lambang dimensi dari konstanta umum gravitasi G adalah, ya, kita mulai dari rumusnya, F sama dengan G, ya, G kali M besar kali M kecil per R kuadrat. Ya. Kalau kalian tidak hafal apa satuan G ini, kita tahu F itu gaya Newton, ya. Nah, supaya ini sebanding, ya, maka G ini satuannya harus Newton. Kemudian G ini harus meniadakan, kalau ini kan meter persegi di bawah, maka di sini ini meter persegi, ya. Ini kilogram, ini per kilogram kuadrat. Jadi kalau kita lihat M besar ini kilogram, M kecil ini kilogram, maka ini kilogram kuadrat per meter kuadrat. Kalau kita kali-kalikan, maka ini hasilnya tinggal Newton, itu sama dengan Newton. Artinya, ya, satuan G itu adalah ini, N meter kuadrat per kilogram kuadrat. Sedangkan Newton itu, ya, itu sama dengan kilogram, ya, meter per detik kuadrat. Sehingga satuan G, ya, lambang dimensi dari G itu, ya, kan Newton itu kilogram meter per detik kuadrat dikalikan meter kuadrat per kilogram kuadrat. Maka satuan G itu adalah ini kilogram. Kalau kita naikkan, ini kilogram pangkat minus 2, ini kilogram pangkat 1, 1 minus 2, jadi kilogram pangkat minus 1, kali meter pangkat 1 kali meter pangkat 2, meter pangkat 3, ini detiknya pindahkan ke atas, jadi detik pangkat minus 2, karena lambang dimensi tidak boleh ada yang di bawah. Kilogram itu adalah lambang untuk massa. Massa itu tadi disebutkan di sini, ya, bahwa lambangnya adalah, ya, M besar. Ini untuk massa, ini untuk panjang, dan ini untuk waktu. Nah, sekarang massa berarti M besar pangkat minus 1, ya, dikalikan meter pangkat 3 itu panjang, L pangkat 3, ya, dikalikan T pangkat minus 2. Ya, berarti lambang dimensinya adalah ini. M pangkat minus 1, L pangkat 3, dan T pangkat minus 2.
maka lambang dimensinya adalah ini. Ya, kalian jangan tertukar. Ini M besar ini adalah massa, atau kalau kalian mau tidak tertukar ini pakai M1, ini M2. Ya. Nah, ini adalah meter. Jadi ini M1 M2 per R kuadrat. Oke, kemudian bisa dipahami ya. Jadi lambang dimensi dari konstanta umum gravitasi adalah M pangkat minus 1, L pangkat 3, dan T pangkat minus 2. Ya. Sekarang kita teruskan soal berikutnya. Ya, soal berikutnya. Jika konstanta umum gravitasi adalah G, maka gaya gravitasi yang dialami satu sama lain oleh dua benda yang masanya masing-masing 9 kg dan 8 kg terpisah sejauh 3 meter adalah, ya rumusnya tadi sudah dituliskan, F sama dengan G kali M1 kali M2 per R kuadrat. Maka F-nya sama dengan G besar, M1-nya 9 dikalikan 8 dibagi 3 kuadrat. 9 dengan 3 kuadrat ini bisa dicoret. Ya, maka hasilnya adalah 8G. Ya, hasilnya adalah yang ini. Oke, berikutnya. Massa planet A sekitar 4 kali massa planet B. Jadi ini kita tulis MA sama dengan 4MB. Jarak antara pusat planet A ke pusat planet B adalah R. Berarti R kecilnya itu sama dengan R besar. Ya. Oh, sorry. Ya, ini jarak antara keduanya adalah R. Ya. Suatu benda uji bermassa M, jadi ini bermassa M, berada pada jarak R dari pusat planet A pada garis Lottie yang menghubungkan A dan B, memiliki gaya gravitasi 0. Ya. Ya. Jadi kalau saya gambarkan ini ada MA, yang di sini ada MB, kemudian suatu berjarak R, ya, dari pusat planet A, dari A berarti di sini anggap ini adalah jaraknya R, sementara jarak dari sini ke sini itu adalah R besar. Sehingga kalau yang ini dari MA ke M itu adalah R, ya, ini R kecil, maka dari M ini, M besar ini, ke MB adalah R besar, ya, dikurangi dengan R kecil. Ya. Sekarang di sini akan timbul gaya, sini gaya gravitasi, ini FA, ke sini ada gaya gravitasi, itu FB. Ya, nah, karena memiliki gaya gravitasi 0, artinya FA dan FB saling menghilangkan. Artinya, karena ini berlawanan arah, FA minus FB itu sama dengan 0. Maka FA itu sama dengan FB. Ya, FA-nya sama dengan apa? G kali MA dikalikan M per R kuadrat sama dengan G kali MB kali M per R minus R dikuadratkan. Ya, ini G besarnya sama, kita coret, kemudian M besarnya juga sama, kita coret, ya.
Maka hasilnya tinggal MA per R kuadrat sama dengan MB dikalikan R minus R kuadrat. Ya. Nah, karena diketahui bahwa MA itu 4 MB, jadi kita bisa nuliskan begini. 4 MB per ya, R kuadrat itu sama dengan MB per R minus R, R besar kurangi R kecil dikuadratkan. Ya. Nah, kalau kita tarik akar dua-duanya, kedua ruas ini kita tarik akarnya, ya, kita tarik akarnya, maka akar ini MB dengan MB kita coret dulu, ya. Nah, ini 4, akar 4 itu adalah ini dia akarkan kedua-duanya. Akar 4 adalah 2 per R sama dengan 1 per R minus R kecil. R besar kurangi minus R kecil. Kalikan silang. 2 kali R besar kurangi R kecil sama dengan R kecil. Maka 2R besar minus 2R kecil sama dengan R kecil. Maka 2R besar ya, 2R besar itu sama dengan 3R kecil. Ya, maka R kecilnya ini R kecilnya sama dengan 2/3 R besar, ya, atau ini 2R/3. Maka jawabannya adalah yang ini. Ya, oke. Selanjutnya, sebuah satelit komunikasi mempunyai berat W ketika berada di permukaan bumi. Berat satelit tersebut ketika berada di orbit lingkaran dengan jari-jari 2 kali jari-jari bumi adalah berapa? Ya. Jadi ini W itu sama dengan M dikalikan G. Jadi ini W1 ya, sementara G itu ya, atau di sini gravitasi bumi itu sama dengan G besar dikalikan massa bumi ya, massa bumi dibagi dengan tempat di mana dia berada. Ya, jadi kalau di permukaan bumi ya nanti jari-jari bumi. Yang pertama, W yang pertama itu ada di permukaan bumi. Maka ini ada G1. Sekarang cari W2. Itu M kali G2. Ya, G2-nya adalah M kali G besar kali massa bumi dibagi dengan itu 2 kali jari-jari bumi. Berarti ini 2R dikuadratkan. Ya. Maka ini sama dengan M kali G kali massa bumi per 4R kuadrat. Ini M kali 1/4 kali G kali massa bumi per R kuadrat. Jadi kalau di permukaan bumi, R-nya ini adalah, jadi R di permukaan bumi itu G-nya atau G1-nya itu sama dengan G kali massa bumi dibagi dengan R kuadrat. Ya, maka ini ya
W2-nya sama dengan 1/4 kali M kali G ya, kali massa bumi dibagi dengan R kuadrat. Nah, kalau kita lihat ini sama dengan 1/4 kali M kali G1. M kali G1 itu sama dengan W1. Ya, atau ini W1-nya sama dengan W, ini sama dengan W/4. Ya. Bentar. Ya. Kita teruskan. Sebuah satelit cuaca beratnya 200 Newton ketika sedang mengelilingi bumi dengan orbit 3R/2. Berat satelit tersebut ketika berada di permukaan bumi. Ya. Ini kita bisa menggunakan rumus yang lebih singkat. Jadi, karena perbandingan W itu kan sama dengan M kali G. M itu massa tidak akan berubah di mana-mana. Jadi kalau karena G berarti kalau W1 per W2 itu sama dengan M kali G1 per M kali G2. Ya. Artinya ini M-nya dicoret karena sama. Nah, sekarang yang G1-nya apa? G1-nya itu G kali M per R1 kuadrat per G kali M per R2 kuadrat. M-nya apa? Massa bumi. Karena ini sama, maka ini dicoret. Ya. Maka W1 per W2 per W2 itu sama dengan akar R2 kuadrat per R1 kuadrat. Ya. Atau W2 itu sama dengan W1 dikalikan akar R1 kuadrat per R2 kuadrat. W1-nya itu 200 Newton. Akar R1-nya 3R/2 dikuadratkan. Ini dikuadratkan dibagi dengan R dikuadratkan. Maka W2-nya sama dengan 200 dikalikan akar 3/2 dikuadratkan. Ya, sama dengan 200 dikalikan 3/2 sama dengan 300 Newton. Ya. Nah, jawabannya yang itu. Suatu planet X mempunyai massa 0,5 kali massa bumi. Jadi, mx sama dengan setengah kali massa bumi. Jari-jarinya 0,75 kali jari-jari bumi. Jadi, Rx sama dengan 3/4 jari-jari bumi. Saya nulisnya pakai 3/4 supaya mudah mengalih-alihkan. Perbandingan percepatan gravitasi di permukaan planet X dan planet bumi adalah, berarti yang ditanya adalah Gx per Gb itu berapa? Nah, kita tulis Gx-nya adalah G kali M X per Rx kuadrat per G kali MB per RB kuadrat. Ini coret. Ya, ini Gx per Gb sama dengan, ya, dibagi pecahan sama dengan dikalikan kebalikannya,
mx per rx kuadrat dikalikan rb kuadrat per mb. Ya. Maka gx per gb itu sama dengan ya, mx-nya itu setengah mb per rx kuadrat itu 3/4 rb dikuadratkan dikalikan ya rb dikuadratkan per mb. Ini mb-nya sama, saya coret. Ini juga sama, rb kuadrat ya dengan rb kuadrat yang dicoret. Maka gx per gb sama dengan ya ini 3/4 dikuadratkan 1/3/4 kuadratkan ini sama dengan 4/3 dikuadratkan. Maka gx-nya sama dengan 16/9 GB ya, atau gx per GB itu sama dengan 16/9. Oh, sorry. Ada yang kelewat, apa yang kelewat? Ini angka setengahnya, lupa. Ya, ini harus dikalikan dengan setengah. Jadi, ini setengah, ini juga dikalikan dengan setengah. Kalau dikalikan setengah, itu artinya 16 dikalikan setengah, itu 8/9. Jadi 8 berbanding 9. Gx berbanding GB-nya. Selanjutnya, jarak antara bumi dan bulan adalah ya 383.000 km. Masa bumi 81 kali masa bulan. Ya, suatu benda yang terletak di antara bumi dan bulan beratnya sama dengan 0. Jarak benda tersebut terhadap bumi adalah ya, kalau kita sebut masa bumi itu M buminya sama dengan M1, masa bulannya sama dengan M2. Jadi ini ada M1, kemudian di sini ada M2. Ya. Nah, suatu benda terletak di antara ini. Ya. Jadi misalkan ini di sini, ini sebutlah ini M besar gitu. Ya. Jadi kalau ini totalnya R, ya, maka kalau ditanya jarak benda terhadap bumi, maka ini kita misalkan X. Yang ini adalah R minus X. Ya. Nah, gaya yang di sini tadi sama dengan tadi, ini F1, yang ke sana itu adalah F2. Ya. F1 dikurangi F2 itu sama dengan 0. Ya. Karena beratnya sama dengan 0, berarti gaya gravitasinya sama dengan 0. Maka F1 itu sama dengan F2. F1 rumusnya gimana? G kali M1 kali M dibagi X kuadrat sama dengan G kali M2 dikalikan M dibagi R minus X dikuadratkan. Ini R kecil. Itu. G-nya sama, ini dengan ini sama, maka kemudian M ini, M bendanya juga sama, kita coret, maka tinggal M1
M1 per X kuadrat sama dengan M2 per R minus X dikuadratkan. Diketahui ya, masa bumi 81 kali masa bulan, berarti 81 M2 per X kuadrat sama dengan M2 per R minus X dikuadratkan. Ya, ini M2-nya coret. Ya. Jadi kalau kita kalikan silang, ini 81 kali R minus X dikuadratkan sama dengan X kuadrat. Ya. Kemudian kita tarik akar kedua ruasnya. Akar 81 itu 9 kali R minus X sama dengan X dikuadratkan. X saja. Jadi 9R minus 9X sama dengan X. Ya. Berarti 10X sama dengan 9R. Berarti X-nya, ya, saya bawa ke sebelah sini, berarti X-nya sama dengan 0,9R. Ya, maka artinya ini 0,9 dikalikan 383.000. Ya, hasilnya adalah 344.700 kilometer. Ya. Jadi jawabannya ini. Berikutnya, perhatikan kata-katanya. Andai kata bumi menyusut hingga setengah kali semula, tetapi masanya tetap, maka masa benda-benda. Ya, ini. Perhatikan, masa benda-benda yang ada di permukaan bumi akan, nah, kita tahu masa sebuah benda itu tetap. Yang menyusut adalah buminya. Kalau bumi menyusut, pengaruhnya itu terhadap gaya berat, tetapi terhadap masanya tidak berpengaruh. Artinya apa? Masa benda-benda yang ada di permukaan bumi itu tetap. Oke, percepatan gravitasi di permukaan planet X sama dengan percepatan gravitasi di permukaan bumi. Ya, artinya ini Gx sama dengan G bumi. Gx itu apa? G besar kali mx per rx dikuadratkan sama dengan G besar kali mb per rb dikuadratkan. Ya. Nah, jika masa bumi M, diameter planet X 2 kali diameter bumi, ya, berarti G-nya ini coret. Ini yang ditanyakan masa planet X, MX, per RX. Ya, diameter planet X 2 kali diameter planet bumi, berarti 2 kali RX dikuadratkan sama dengan, ya, MB, masa buminya M, RB-nya, ya, ini, 2 kali RB, ya, ini, maka yang di sini adalah RB kuadrat. Berarti MX per 4 RB kuadrat sama dengan M per RB kuadrat. Ini RB kuadrat, kita bisa coret dengan RB kuadrat. Karena sama-sama jadi penyebut. Maka MX per 4 sama dengan M, maka MX-nya sama dengan 4 kali M. Ya.
Jawabannya berikutnya. Berat sebuah benda di bumi adalah 10 Newton. Jika benda itu dibawa ke planet M yang masanya 4 kali massa bumi dan jari-jarinya 2 kali jari-jari bumi, maka berat benda itu di planet M adalah, ya, perhatikan, WM per WB, perbandingannya itu sama dengan, ya, massa planet M, massa M, ya, dibagi dengan massa bumi dikalikan dengan, ya, jari-jari bumi kuadrat per jari-jari planet M dikuadratkan. Ya. Nah, sekarang WM per WB sama dengan massa planet M. Masanya 4 kali massa bumi, berarti ini 4 MB per MB sama dengan, ya, jari-jari 2 kali jari-jari bumi. Sorry, ini bukan soalnya, ya, ini harusnya jari-jari bumi. Nah, maka ini RB kuadrat per 2 RB dikuadratkan. Ini coret dengan ini, ya, RB kuadrat juga dicoret dengan ini, maka sisanya 4 per 2 kuadrat itu 4 juga. Maka WM sama dengan WB. Sekarang tadi WB-nya berapa? 10 Newton. Berarti berat di planet M juga sama 10 Newton. Berikutnya. Sebuah benda yang berada di ketinggian tertentu dari permukaan bumi mengalami kuat medan gravitasi sebesar G per 9. Ya. Kita tulis ini R1, ya, itu sama dengan R itu jari-jari bumi ditambah jarak benda itu dari permukaan bumi, sebutlah X, atau sorry, ini sebut H, gitu, ya. Saya hapus dulu, ya. Berarti R-nya sama dengan jari-jari bumi ditambah dengan ketinggian tertentu. Ya, ini R1. Nah, G1-nya sama dengan G per 9. Nah, jika di bumi dianggap bulat sempurna, maka jarak benda tersebut dari permukaan bumi adalah, nah, padahal kalau G0, ya, itu sama dengan G, itu kalau R0-nya sama dengan R. Ya, yang ditanyakan adalah berapakah H-nya. Ya. Gitu. Oke, sekarang kita hitung. G1 itu artinya G kali massa bumi dibagi R plus H dikuadratkan. Ya. Nah, G1-nya itu G per 9 atau 1 per 9 dikalikan dengan G sama dengan G M per R plus H dikuadratkan. G itu apa? G0 ini G-nya itu G besar kali M per R kuadrat. Ya, jadi kita masukkan 1 per 9 dikalikan G besar kali M bumi dibagi dengan R kuadrat sama dengan G besar kali M dibagi R
plus H dikuadratkan. Ini kita bisa coret lagi. Ya. 1/9 R kuadrat sama dengan 1/R plus ya, H dikuadratkan. Ya. Atau 9R kuadrat sama dengan R plus H dikuadratkan. Kalau ini kita tarik akarnya, maka kita dapatkan 3R sama dengan R plus H. Maka H-nya sama dengan 3R dikurangi R. Nah, ini sama dengan 2R. Ya, ini sama dengan 2R. Berikutnya, jika kedudukan benda A adalah R/2 di atas permukaan bumi, sedangkan kedudukan benda B adalah 2R di atas permukaan bumi, maka perbandingan kuat medan gravitasi yang dialami benda A dan benda B. Ya, ini sama-sama oleh bumi. Ini R1-nya sama dengan R ditambah dengan R/2. Karena kan berada di ketinggian. Berarti ya ini 3R/2. R2-nya itu sama dengan 2R. Pertanyaannya, perbandingan antara yang dialami benda A dan benda B itu adalah G1/G2. Karena ini disebabkan oleh benda yang sama, maka perbandingannya tinggal perbandingan terbalik kuadrat jarak. Berarti R2 kuadrat per R1 kuadrat. Ya, ini G1/G2 sama dengan R2 kuadrat. Ini 2R dikuadratkan per R1 kuadrat 3R/2 dikuadratkan. Ya, maka G1/G2 itu sama dengan akar 4R kuadrat per 3R dikuadratkan 9R per 4. Ya, 9R kuadrat. Ya, ini dibagi pecahan sama dengan dikalikan kebalikannya. Maka ini 4R kuadrat kalikan 4 dibagi, kalau ada R kuadratnya, ini 9R kuadrat. Tapi ini dicoret. Berarti ini akar 16/9. Akar 16/9 itu adalah 4/3. Jadi, harusnya ya perbandingannya adalah 4/3. Ya. Oke, kita teruskan. Suatu planet X mempunyai massa 0,5 kali massa bumi dan jari-jari 0,75 kali jari-jari bumi. Ya, ini diketahui mx sama dengan setengah mb. Nah, ini sudah tadi ya. Rx sama dengan 3/4 rb. Perbandingan percepatan gravitasi di permukaan planet X dan di permukaan planet bumi. Gx/Gb itu sama dengan mx/mb dikalikan rb/rx dikuadratkan. Ya. mx/mb. mx dibagi mb berarti ini setengah. Ya, ini setengah mb/mb dikalikan rb/rx. rb/rx berarti ini rb-nya
atau RB per 3RB per 4, ini dikuadratkan. Ini coret, ini coret, ini coret. Berarti ini GX per GB sama dengan setengah kali 16 per 9 sama dengan 8 per 9. Jadi perbandingannya 8 berbanding 9. Tabel berikut ini merupakan data dari dua buah planet A dan B. Ya. Dari data di atas, GA dan GB adalah masing-masing percepatan gravitasi di permukaan bumi. Percepatan gravitasi di permukaan planet A dan B. Maka GA berbanding GB adalah, ya, kita sama seperti tadi, GA per GB sama dengan MA per MB dikalikan RB per RA dikuadratkan. MA per MB, massa A dibagi dengan massa B, berarti X per 2X dikalikan RB, ya. RB berarti setengah kali 2Y, karena itu diameternya, dibagi setengah kali 3Y, kemudian ini dikuadratkan. Ini yang samanya kita coret, X dengan X coret, ini berarti 1 per 2, ini setengahnya dengan setengah ini coret, kemudian Y dengan Y juga kita coret. Maka sisanya setengah dikalikan 2 kuadrat 4, ya, 3 kuadrat 9. Maka GA per GB 4 bagi 2, 2 per 9. Perbandingannya adalah 2 berbanding 9. Ya. Oke, menurut hukum 3 Kepler, kuadrat periode suatu planet mengelilingi matahari berbanding dengan, ya, kan menurut Kepler itu T kuadrat atau T1 per T2 dikuadratkan itu sama dengan R1 per R2 dipangkatkan 3. Jadi R-nya adalah jarak rata-rata planet tersebut ke matahari. Maka jawaban yang benarnya adalah C. Perhatikan gambar ilustrasi planet-planet pernyataan di bawah ini saat mengelilingi matahari. Ya. Yang pertama, kuadrat periode planet sebanding dengan pangkat 2 dari sumbu mayor lintasannya. Salah, ya. Periode itu berbandingnya tadi dengan T kuadrat itu berbanding dengan R pangkat 3. Semua planet berada dalam lintasan elips dengan matahari sebagai fokus. Betul. Vektor posisi setiap planet terhadap matahari dalam interval tersebut menyapu luasan yang berbeda. Ini salah. Ya, harusnya menyapu luasan yang sama. Suatu garis hayal yang menghubungkan matahari dan planet menyapu luas juring yang sama dalam selang waktu yang sama. Ini juga benar. Jadi yang betulnya adalah 2 dan 4. Ya. Perbandingan jarak rata-rata planet A terhadap dan B terhadap matahari adalah 4 berbanding 1. Jika periode planet A adalah 704 hari, maka periode planet B adalah, ya, kita tulis TB per TA, ya, ini dikuadratkan sama dengan RB per RA pangkat 3. Ya, berarti kalau kita sekarang TB per TA sama dengan, ya, RB per RA dipangkatkan 3 per 2. Nah, RB per RA kan perbandingan jarak planet matahari, ini RA per RB. Jadi ini dibalikan, bukan 4 per 1, tapi ini 1 per 4. Ya, maka TB sama dengan, ya, TA kali
1/2 kuadrat dipangkatkan 3/2. 1 pangkat 3/2 itu tetap 1 per 2 kuadrat dipangkatkan 3/2, ini 2 pangkat 3. Jadi sama dengan 1/8 periode A. Jadi 1/8 704. Ini sama dengan 88. Jadi ya, ini berikutnya. Planet A dan B masing-masing berjarak rata-rata sebesar P dan Q terhadap matahari. Planet A mengitari matahari dengan periode T. Jika P sama dengan 4Q, maka B mengitari matahari dengan periode, ya, ini TB per TA, ya, itu barusan kita sudah lihat, ini sama dengan RB per RA dipangkatkan 3/2, ya. TB per T sama dengan, ya, RB-nya Q, Q-nya Q per P pangkat 3/2. Maka TB per T sama dengan, ya, P-nya 4Q, berarti Q per 4Q pangkat 3/2. Ini coret, ini 1, maka TB-nya sama dengan T kali 1/2 kuadrat dikalikan 3/2. Ya, maka TB-nya sama dengan T kali 1/2 pangkat 3. Berarti T kali 1/8. Ya, berarti T per 8. Data fisis planet A dan B dan planet bumi terhadap matahari terlihat seperti pada tabel, ya. Masanya M, jari-jarinya R untuk bumi dan periodenya 1 tahun. Perbandingan periode planet B dan planet A, ya. Ya, sekarang kita akan bandingkan TA per TB, ya. TA per TB sama dengan, tadi kita sudah lihat, ini RA per RB dipangkatkan 3/2, ya. TA per TB sama dengan RA-nya 0,5 R, RB-nya 1,5 R dipangkatkan 3/2, ya. Maka TA per TB sama dengan 1/3 pangkat 3/2. Ya. Nah, ini berarti TA per TB sama dengan 3 pangkat 3 itu 27, 1 per 27 pangkat setengah, atau TA berbanding TB itu sama dengan akar 1/27. Maka jawabannya adalah
Perbandingan periode planet A dan B adalah 8 berbanding 27. Berarti ini TA per TB sama dengan 8 per 27. Jika jarak rata-rata planet A terhadap matahari, RA, itu sama dengan 4 satuan astronomi, maka jarak rata-rata planet B terhadap matahari itu berapa? Ya, kita tinggal masukkan TA per TB dikuadratkan sama dengan RA per RB dipangkatkan 3. Ya, atau kita tulis terbalik karena RB yang ditanyanya, maka RB per RA, kalau kita tarik akar pangkat 3, ini sama dengan TB per TA, ya, pangkat 2 per 3. Maka RB per RA sama dengan, ya, TA per TB 8 per 27, maka ini sama dengan 27 per 8 pangkat 2 per 3. Maka RB per RA sama dengan 27 itu 3 pangkat 3 per 8 itu 2 pangkat 3. 2 per 3. Ya. Maka RB per RA, ya, ini sama dengan, ya, 3 pangkat 2 per 3, berarti ini jadi 3 kuadrat, ya, per 2 kuadrat. Maka RB sama dengan, ya, 9 per 4 RA. Ya, maka RB-nya sama dengan 9 satuan astronomi. Gitu ya. Oke, kita teruskan. Satu soal terakhir, jika perbandingan jarak planet X ke matahari dengan jarak bumi ke matahari adalah 9 berbanding 1, berarti RX, sorry, ada gangguan teknis sedikit. Ya. Oke, kita ya, ini jika perbandingan jarak planet X, Rx per Rb, itu sama dengan 9 berbanding 1. Periode planet X mengitari matahari, ya, berarti yang ditanyakan adalah Tx. Ya, berapa? Kalau Tb-nya sama dengan 1 tahun. Ya, kita masukkan lagi seperti tadi, Tx per Tb, ya, sama dengan Rx per Rb dipangkatkan 3 per 2. Berarti Tx per 1 sama dengan Rx per Rb 9 per 1 pangkat 3 per 2. Berarti Tx per 1 sama dengan 3 kuadrat per 1 kuadrat dipangkatkan 3 per 2. Maka Tx-nya sama dengan 3 kuadrat dipangkatkan 3 per 2, yaitu 3 pangkat 3 per 1. Berarti Tx-nya sama dengan 27 tahun. Ya, sekian pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa
dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.